Terima kasih Yang Mulia. Saksi Pak Habibudin Siregar ya, Pak Habib ya. Saksi asisten pemerintahan Kesra Labura 2012-2018. Asisten 1. Pada saat peristiwa ini terjadi, saksi menjabat asisten 1 ya. Kemudian Sekda Labura 2018 sampai dengan sekarang. Kami hanya mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan keterangan saksi dalam BAP ya. Kami mulai dari BAP nomor 12. Ini tentang tupoksi saksi selaku asisten 1 ya. Mengkoordinasikan tugas Sekda di bidang kesehatan. Apakah termasuk bertanggung jawab dalam pembangunan RSUD Labura? Bidang kesehatan itu termasuk sarananya juga. Ya, termasuk ya. Berarti sebagai asisten saat itu saksi juga bertanggung jawab ya terhadap pembangunan RSUD Labura, gitu ya. Begitu kan? Iya, Pak. Kemudian selaku asisten 1 ya saat itu, sepengetahuan saksi kapan itu usulan DAK itu diajukan oleh Bapeda? 2017, APBNP 2017 dan APBN 2018. Diusulkan di bulan apa itu? Kalau di BAP saksi nomor 13 ini kan sudah pengumumannya ya. Pengumumannya itu di 30 November 2016 untuk APBN 2017, kemudian untuk APBNP 2017 dan untuk APBN 2018. Nah, pengajuannya sendiri apakah saksi mengetahui saat pertama sekali diajukan oleh Bapeda saat itu? Tidak tahu, Pak, karena melalui aplikasi. Ya, itu oleh Bapeda. Ya. Sebagai asisten saat itu ikut dalam penyusunan atau pengusulannya? Nggak ikut ya, sebagai asisten waktu itu ya. Kemudian BAP saksi nomor 10 ini sama dengan, diulang lagi dengan BAP saksi nomor 17. Nah, tentang pertemuan tadi, sudah saksi terangkan sebagian ini tentang pertemuan di restoran Happy Day ya, 3 Mei 2017. Itu saksi ikut ya, ada Bupati ya, bersama-sama dengan Bupati dan Agusman Sinaga ya. Itu dalam kapasitas apa saksi ikut pertemuan itu? Saya diajak oleh Pak Bupati. Ya, jadi memang pada saat itu sudah sejak awal ya, pertama pengurusan itu Agusman bersama-sama dengan saksi begitu ya. Memang itu ada kebetulan rapat. Ya. Rapat gimana? Ada kebetulan rapat. Oh ya. Jadi pertemuan 3 Mei di Happy Day itu bukan khusus untuk pertemuan dengan Yaya Purnomo ya? Tadi kan di awal disampaikan nanti pada saat ada acara di Jakarta. Ya. Artinya keberangkatan ke Jakarta 3 dan 4 Mei itu tidak khusus untuk ketemu Yaya Purnomo. Termasuk khusus juga. Tapi ada acara rakornis tadi. Iya, karena waktunya di paling dekat. Ya, acara rakornis di Taman Mini tadi. Iya. Ya. Kemudian tadi saksi terangkan M. Iksan itu ajudannya Ican ya. Iya. Tidak mengikuti pertemuan itu. Mengikuti. Ikut di meja lain atau satu meja seperti itu? Pertemuan itu dihadiri presiden. Memang yang bisa masuk langsung ke dalam itu. Bukan, yang di Happy Day 3 Mei tadi. Ya. M. Ican tadi ikut. Mengikuti pertemuan di satu meja atau seperti apa? Oh enggak. Ya. Tidak. Begitu datang apanya, Yaya Purnomo, beliau pergi. Ya. Pada saat itu ya, berarti kan tinggal bertiga nih ya, Bupati, Agusman saksi ya. Iya. Ya. Siapa yang menghubungi Yaya Purnomo waktu itu? Pak Pak Agusman ya, bukan Bupati ya. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi sebelum pertemuan di Happy Day makan malam itu
Sepengetahuan saksi, apakah Agusman sudah lebih dahulu mengenal Yaya Purnomo? Sudah kenal duluan ya? Ya, ya, baik. Ya. Nah, kemudian BAP saksi nomor 15 ya. Pada saat bertemu kembali dengan Yaya Purnomo pada awal 2018 ya. Saksi bersama-sama dengan Agusman bertemu dengan Yaya Purnomo dan Ripa Surya di Taman Ismail Marzuki gitu ya. Itu sama, selalu Agusman yang duluan menghubungi Yaya Purnomo saat itu. Kemudian apa yang dibicarakan? Atau setelah pertemuan 3 Mei tadi ada pertemuan awal 2018, sepengetahuan saksi apa saja yang sudah dibantu oleh Yaya Purnomo terkait pengusulan DAK ini? Yang sudah dibantu sepengetahuan saya yang dari APBN Bumbarkan 2017. Iya, bentuk bantuannya seperti apa? Yang dilakukan Yaya Purnomo itu apa? Nomor batubara dapat DAK tambahan. DAK yang APBNP 2017. Ya. Itu kan memang diusulkan ya oleh Bapeda. Ya memang diusulkan. Ya. Hanya saja seringkali kan diusulkan itu tidak. Dananya belum tentu turun. Ya, tapi oleh Bapeda sudah diusulkan melalui apa tadi e-planning seperti itu ya. Ya, semuanya elektronik gitu ya, by system ya. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi terkait tadi DAK 2017 itu, pihak mana yang berwenang untuk mengabulkannya atau menyetujuinya? Yang kuat, kurang kuat suaranya saksi. Bukan kapasitas saya secara jauh itu. Ya kan sebagai asisten kan pasti tahu kemana ini ditujukan usulan DAK itu waktu itu? Usulan itu ke Kementerian Keuangan sebenarnya. Kementerian Keuangan. Berarti memang kewenangan Kementerian Keuangan untuk mengabulkannya seperti itu. Ya. Kalau dia kesehatan juga Kementerian Keuangan. Tadi saya pada saat saksi sebelumnya saya mendengar itu bahwasanya semuanya kan secara paralel. Artinya Kementerian Keuangan juga sama Kementerian Kesehatan itu melakukan pembahasan bersama di sana. Ya. Jadi ya kalau ditanya kewenangan, saya pikir itu sama-sama kewenangan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, pada saat bertemu di Happy Day, kemudian kan saksi mengetahui bahwa Yaya Purnomo ini jabatannya apa? Kepala seksi ya. Kepala seksi pengembangan pendanaan kawasan perumahan ya dan permukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah atau eselon 4 ini ya di Kementerian Keuangan ya. Ya. Saksi sempat ragu saat itu atau bagaimana? Tidak yakin saksi waktu itu? Ya jadi gini Pak, pada waktu itu ditanya di jabatan dia itu apa? Kepala seksi. Di benak saya itu kepala seksi itu eselon 4. Saya itu waktu itu nggak tahu apakah di kementerian juga yang namanya kepala seksi itu eselon 4. Namun pada waktu itu saya mikir Pak yakin bahwa saya ini orang ini biasa di kementerian seperti ini yang di Yaya Purnomo ini. Makanya ketika pada saat itu saya bicara juga sama selesai dari sana cerita sama Pak Isan, sebenarnya saya bilang kalau saya sih agak kurang hafal juga gitu, ini kepala seksi gitu. Yang di benak saya itu mungkin kepala seksi ini kalau memang bisa membantu ya mungkin bisa menjumpakan misalnya ke tingkat dirjen atau ke tingkat direktur gitu. Kita minta tolong gitu. Di benak saya seperti itu. Makanya saya agak kurang yakin pada waktu itu. Ya, bukan soal keyakinan ya, maksudnya apakah sepengetahuan saksi ya, kepala seksi itu mempunyai kewenangan untuk menentukan atau mengabulkan usulan DAK tadi di Kementerian Keuangan? Ya kalau tadi saya bilang, tahu saya kurang yakin. Ya, oke. Baik. Kemudian
BAP saksi selanjutnya ya, BAP nomor 17 itu tadi ada menerangkan soal fee, komitmen fee 7%. Bagaimana saksi mengetahui ini? Mendengar langsung atau seperti apa? Tadi sudah dijelaskan awalnya Ya. awalnya bisa minta saksi menanyakan komitmen fee, tapi kan pergi ke toilet. Balik dari toilet justru sudah terjadi yang ada kesepakatan justru. Ya. Betul. Artinya saksi tidak pernah mendengar langsung ya dari Yaya Purnomo soal 7% itu. Ya, karena saksi ke toilet begitu. Ya, baik. Nah, kemudian BAP saksi nomor 19 ini sama dengan BAP nomor 29 dan 37. Pada saat saksi bersama-sama dengan Agusman pada tanggal 27 dan 30 sampai dengan 30 September ke Jakarta ya. Begitu ya. Ketemu dengan Frankie. Ya. Apakah saksi melihat langsung itu saat Frankie menyerahkan sejumlah uang kepada Agusman? Tidak melihat langsung tapi terjadi di situ. Gimana? Saya tidak melihat langsung penyerahannya. Ya. Tetapi dari tempat itulah terjadi. Hanya mendengar saat itu. Mendengar mereka bicara. Ya, saya ikut di situ. Bicara. Ya. Ya. Jadi setelah dari sini nanti mereka disepakati ketemunya di mana? Ya. Di jalan gitu. Ya. Kemudian saksi bersama-sama dengan Agusman tadi ya menyerahkannya ke Yaya Purnomo, begitu? Esok harinya. Esok harinya. Ya. Ya. Saya Pak Agusman itu memang tidak saya. Ya, enggak, saya mau lanjutkan. Apakah saksi melihat saat itu Yaya Purnomo membagi dua uang ini dengan Rifa Surya? Oh, itu nggak saya lihat. Ada lanjutannya yang mulia? Ya, tidak melihat. Nah, bagaimana saksi mengetahui itu dolar Singapura? Pak Agusman. Oh, cerita dari Pak Agusman ya, tidak melihat langsung fisik uangnya saat itu. Kemudian ini BAP 21 ya, selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah BPPD ini ya, Pak Agusman Sinaga ini ya. Ini bawaan saksi langsung. Bawaan saksi ya? Ya, bawahan secara struktural? Tidak ya? Baik. Apakah yang saksi sampaikan tadi, Agusman selalu bercerita ini melaporkan kepada saksi, kepada Pak Asisten begitu? Setiap dia bertemu dengan Yaya, memberikan uang kepada Yaya itu melaporkan kepada saksi? Iya, bercerita. Ya, melaporkan begitu ya, kepada saksi? Ya, bercerita, melaporkan. Ya, oke. Kemudian ya, makanya saya tanya apakah Pak Agusman bawaan saksi? Ya, sebagai asisten saat itu. Iya, Sebagai sekda? sebagai sekda ya. Ya, bawaan saksi. Jadi Pak Agusman melaporkan lah ya kepada saksi. Nah, BAP nomor 22 dan 28 ini ya. Soal sumber uang nih. Ya kan? Nah, saksi menerangkan di sini adanya pertemuan Bupati Agusman dan Ahong. Ini bagaimana ceritanya? Kapan? Acara apa? Itu diulangi. Ya, BAP nomor 22 ini ya. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui sumber uang, kan? Terus, namun saya mengetahui bahwa pada saat Agusman seringkali ditagih Yaya Purnomo, ya kan? Saya menyarankan kepada Agusman agar melapor kepada Khairudinsa. Setelah itu saya berikan saran saudara Agusman menemui Khairudinsa yang ditagih oleh Yaya Purnomo, gitu. Nomor 22 ini diulang lagi nanti di BAP nomor 28.
Ini bagaimana pertemuannya maksudnya? Iya, Kapan Pak. ini kira-kira? Pak Agusman pernah cerita ke saya bahwa saya Oh. dia dipanggil Pak Bupati juga ketemu Pak Ahok. Oh, ini cerita Pak Agusman tadi. Saksi tidak ikut di situ. Saya tidak ikut. Oke, baik. Kemudian BAP nomor 27 ya. Saksi menerangkan adanya kegiatan kopi morning nih. Ya, kopi morning di bulan Mei 2017. Apakah kegiatan kopi morning ini setelah pertemuan dengan Yaya Purnomo 3 Mei tadi atau sebelum? Kopi morning itu setiap hari Senin, Pak. Ya, ini kan yang awal Mei nih. Saya yang bacakan BAP. Sekitar awal Mei 2017 ada kopi morning. Yang saya tanyakan apakah kopi morning ini setelah pertemuan dengan Yaya Purnomo atau sebelum? Ya, kopi morning itu ada setelah, ada sebelum, Pak. Yang awal Mei ini? Oh, setiap Senin itu ya? Setiap Senin. Oke. Ya. Karena bulan April juga sudah ketemu dengan sudah 3 Mei kalau yang ya, ya. Baik. Kemudian saksi pernah memanggil Agusman ke ruang saksi saat itu. Setelah kopi morning itu, mesti di BAP 27. Beliau yang datang ke ruang saya. Agusman yang datang. Oh, bukan saksi yang panggil ini ya. Oke, terus apa yang dibicarakan dengan Agusman saat itu? Enggak, biasa itu. Biasa orang yang merokok, Pak. Biasanya habis kopi morning itu sering ke ruangan saya. Bukan hanya Pak Agusman, Pak. Jadi mohon maaf, karena ruangan saya itu khusus dia ada. Ya. Iya, ya, pokoknya ya ini Dia yang datang ke ruangan saya. ya isi pertemuannya apa saat itu? Jadi Pak Agusman yang datang ke ruangan saya menyampaikan itu bahwasanya dia punya akses, punya teman di Menteri Keuangan. Ya, itu Yaya Purnomo tadi ya. Ya. Berarti di situ sudah kenal dia dengan Yaya Purnomo itu ya. Saksi sudah mengetahui kalau Agusman sudah kenal dengan Yaya Purnomo. Ya, Pak Agusman seperti itu. Ya. Baik. Kemudian di BAP nomor 28 ini, nah di paragraf terakhir saksi menerangkan tentang Agusman dan saksi mendapat arahan dari Bupati terkait dengan Ahong tadi ya. Ini kapan ini dan di mana bertemu dengan Bupati ini? Kalau bertemu Bupati sering, Pak. Nah, yang bilang dia ngomong tentang Ahong ini. Itu enggak sekali kan. Ya, kapan? Persisnya sekitar tahun 2017. Ini kan nggak ada bulan, nggak ada apa. Ya sekitar setelah pertemuan dia di Jakarta itu, apakah sekitar bulan Juli itu, Agustus? Siapa aja yang hadir saat itu? Yang bertemu dengan Bupati itu siapa aja? Saya, Ya, kemudian Pak Agusman. berdua saja. Ya, Pak Ahongnya tidak ada di situ. tak ada. Oke. Kemudian di BAP nomor 31. BAP 31 ini, nah, saksi dan Agusman dipanggil oleh Bupati 9 Oktober 2020 malam. Ya kan? Ingat saksi? Ya. Saksi kemudian datang ya bersama-sama Agusman ya. Ya. Kemudian apa yang dibicarakan saat itu dengan Bupati? Terkait dapur. Bukan, terkait BAP, pemeriksaan di KPK. Ya. Apa yang disampaikan Bupati? Tanggal berapa itu? 9 Oktober 2020 malam. 9 Oktober Ya, malam. 2020. Ya. Ini BAP nomor 31. Apa yang disampaikan? Apa yang dibicarakan saat itu? Saksi, Agusman, Bupati. Apa saya terkait apa?
Terkait BAP, saat saya jelaskan, saat penyelidikan KPK soal Dak Labura tahun 2019, berapa kali saya dan Agusman dipanggil oleh Bupati. Bupati mengatakan jangan kau libatkan aku, Gus, gitu-gitu dan seterusnya. Ya, memang ada. Ya? Ya. Nah terus? Ya, jangan dilibatkan beliau. Ya. Oke. Ya, ini bertiga saja pertemuannya. Ada yang lain tidak saat itu? Nggak ada, tiga. Hanya bertiga. Oke. Kemudian setelah pertemuan itu, kan saksi diperiksa ini beberapa kali. Ya. Apakah saksi mengikuti arahan Bupati tadi? Dalam BAP sebagai saksi, apakah saksi mengikuti arahan Bupati? Sebenarnya Ya, berarti tidak dijalankan ya, tidak dilaksanakan ya. Baik. Kemudian ini BAP nomor 38. Jadi saudara sebelumnya, Iya yang mulia. pertemuan waktunya sebenarnya pada yang beliau ini hanya. Jadi bagaimana yang saya sampaikan berulang-ulang ya. Ini kemudiannya terjadi ini dalam proyek ya. Dapat dari departemen terkait kementerian kesehatan dihubungkan dengan jadi dari semua detil ya. Jadi mengenai bagaimana seperti terakhir nomor 21 tidak apa? Apakah benar atau tidak dibaca mengenai apa? Tidak semua ditanya ini Betul yang mulia. Cuma beberapa ada itu dari stafnya itu dari Agusman. Bagaimana berapa besar itu sudah dari mana sudah. Oleh lain yang tidak begitu penting tak usah ada dari. ya yang mulia. Ada beberapa fakta yang memang terdakwa minta diklarifikasi kepada saksi yang mulia, gitu. Yang tadi dipanggil untuk mempengaruhi BAP itu fakta-fakta yang nanti bisa dibantah sendiri oleh terdakwa nanti. Nomor 31 tadi yang mulia. Ya. Kami lanjutkan yang mulia, sedikit lagi ini. BAP nomor 38 ini ya. Sepengetahuan saksi, kapan pertama kali Agusman menyerahkan uang ke Yaya Purnomo? Pengetahuan saya yang pada saat di Cikini itu. Yang Merkur Cikini Iya. di bulan September 3 bulan September September. 2017 tadi ya. Oke. Kemudian apakah setiap pemberian kepada Yaya Purnomo itu saksi selalu mengetahui? Beliau cerita ke saya. Selalu diceritakan ya. Iya, selalu. Baik. Kemudian BAP nomor 45 tentang pemberian uang 500 juta dari Abdi Mulyawan kepada Agusman, gitu ya. Ini saksi yang menyampaikan kepada Abdi supaya menyerahkan 10% kepada Agusman saat itu. Pak Abdinya sudah tahu. Dia bilang dia sudah tahu. Sudah tahu dari mana? Dari Pak Bupati. Tapi kenapa menemui saksi? Ya saya nggak tahu. Menurut saya, kata beliau, dia disuruh Pak Bupati supaya saya menyampaikan bahwa saya kerjaan yang untuk Pak Sekda untuk dia mengenai kewajibannya, aku udah tahu memang gitu. Terus saksi yang mengarahkan serahkan ke Agusman seperti itu. Saya bilang ya nanti upaya aja Pak Agusman. Terus saksi yang menyampaikan begitu. Kemudian
apakah saksi mengetahui uang 500 juta itu diserahkan ke Yaya Purnomo oleh Agusman? Pak Agusman cerita sama saya sudah. Itu semua dia cerita ke Iya. Pak Agusman, cerita ke saksi gitu ya. Baik. Kemudian kami mengkonfirmasi BAP nomor 50, nomor ini, nomor 48 ini. Pada saat Pak Agusman pernah bertemu dengan Ahong ya, saksi bilang, terangkan di sini. Saksi ikut juga itu, ketemu Ahong itu. Iya. Di BAP 48 ini. Iya. Oh, saksi ikut. Iya. Bertiga. Iya. Nah, apakah saksi melihat saat itu Ahong menyerahkan sejumlah uang kepada Agusman? Nggak ada saya. Nggak lihat. Iya. Ini yang untuk penyerahan duit. Pada bulan April 2018, ya kan? Kemudian saudara Agusman menemui saudara Ahong di Ritz Cafe, daerah Kisaran, dekat stasiun kereta api. Apakah saksi ikut ini? Nggak ada. Tidak ikut ya? Oke. Kemudian bagaimana saksi mengetahui Ahong memberikan uang sebesar 1 M kepada Agusman? Ya, cerita Pak Agusman. Oke. Berarti semua cerita Pak Agusman ini ya. Oke. Baik. Kemudian BAP nomor 57 gitu ya. BAP 57 ini ya. Ada keterangan tambahan penjelasan saksi ini. Di sini disebutkan Bupati Harudinsyah juga memerintahkan kepada saya dan Agusman. Jadi selalu ini perintah Pak Bupati ini selalu bersama-sama Pak Agusman dan Pak Habib begitu. Selalu berdua ini terus. Perintah Bupati. Ya, ini untuk mencari pemborong. Ya, oke. Kemudian setelah itu saksi cari pemborong-pemborong tadi, kontraktor tadi. Saya kebetulan tidak begitu kenal sama pemborong. Jadi itu pemborong ada yang langsung dari Pak Bupati. Orang kalau yang nggak langsung sama Pak Bupati disampaikan ke Pak Bupati. Ya, ada nama Hotman Kosnen ini tadi ya, Panusunan Siregar, ya. Abdi Mulyawan Arab dan Aan S. Panjaitan. Ya. Kemudian saksi menyebut di sini ada ya, di BAP berikutnya ada foto-foto ini ya, foto Hotman alias Aci ini. Saksi menyebut sudah memberikan fee untuk memenuhi permintaan Yaya Purnomo. Bagaimana saksi mengetahui ini? Hotman Kosnen ini tadi, alias Aci. Oh, no. Semua cerita Pak Agusman ini tadi. Kemudian ya, terkait pembelian Innova Venturer di Jakarta ya. Sepengetahuan saksi selain Pak Bupati, siapa aja pejabat Labura yang menggunakan Innova ini? Saya pernah, tapi kalau sama Pak Bupati. Saksi pernah. Saya sama Pak Bupati. Pak Puat Lubis pernah. Sekda waktu itu. Tahu ya. Baik. Kemudian kami mengkonfirmasi dakwaan penuntut umum. Dalam dakwaan ini disebut pada bulan April 2017 nggak dengar. Izin bergabung. Dari? Izin bergabung. Dari mana? Dari? Protes yang lama kita dari Itu siapa?
sedang berlangsung sidang yang lain. Tolong deh dari jaksa sahabat berbaju Anda. Baik, sedikit lagi yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Sedikit lagi. Apakah saksi mengetahui adanya pertemuan Agusman dan Yaya Purnomo di kantin Kemenkyu 4 April 2017? Pertemuan yang pertama. Itu juga Cerita. Oke, berarti sejak 4 April 2017 Agusman sudah bertemu dengan Yaya Purnomo ya. Oke. Kemudian tadi di pertemuan kedua 3 Mei 2017 saksi ikut ya bersama-sama dengan saksi di Happy Day tadi ya. Kemudian pertemuan ketiga masih bulan Mei 2017 Agusman, Yaya Purnomo dan Ripa Surya. Apakah saksi ikut ini? Apa tuh tahu? Setelah Happy Day di bulan Mei juga. Ikut ya. Kemudian yang keempat sekitar bulan Juli 2017 di Jakarta Cafe Sarinah. Tidak ikut ya. Tapi dicerita tidak Agusman saat itu? Setelah bertemu melaporkan atau menceritakan kepada saksi? saya lupa apa cerita itu. Yang Sarinah. Oke. Kemudian pertemuan kelima Agusman, Habibuddin Siregar dan Yaya Purnomo di Hotel Mercure Cikini Agustus 2017. Saksi ikut ya. Pertemuan ke-6 September 2017 Agusman, Habibuddin Siregar di Metropol Cikini. Ya, saya Ikut ya. Baik. Nah, tadi sebelumnya di Mercure Cikini itu apakah saksi tahu Agusman itu menyerahkan 152.000 SGD? Saya kalau jumlahnya Nah, kalau jumlah enggak ya? Enggak cerita Agusman saat itu nggak cerita. soal jumlah uang. Saya pun tidak mau terlalu tahu jumlahnya karena ilustrasi khusus apa itu dolar-dolar itu saya kalau mau menjumlah-jumlahkannya pun Ya, bukan saksi yang menjumlahkan. Maksudnya saya Agusman. Di Agustus dengan September itu terdapat yang besar ada di sana. Jadi apa yang ditanya itu konfirmasi ke terdakwa saudara. Ya, Dia nggak tahu ada itu dia kan ya betul. yang mana. Ya. Nah, saya mau menanyakan apakah mengetahui pertemuan-pertemuan dan jumlah pertemuannya ini yang mulia. Kemudian akhir November 2017 Agusman Sinaga, Habibuddin Siregar, Yaya Purnomo di Food Court Metropol. Itu saksi ikut ya. Baik. Kemudian pertemuan ke-8 25 Januari 2018 di Metropol Cikini juga Agusman Sinaga dan Yaya Purnomo. Saksi ikut? Agusman cerita? Ada cerita juga kepada saksi ya. Kemudian pertemuan ke-9 19 Februari 2018 Agusman, Yaya Purnomo, Puji Suartono di Plaza Indonesia. Tapi ada cerita? Baik. Nah, dari 9 kali pertemuan ini sepengetahuan saksi, apakah Bupati hanya sekali bertemu dengan Yaya Purnomo? Hanya 3 Mei di Happy Day tadi. Sepengetahuan saksi pada saat itu ya, apakah mendengar cerita dari Agusman Sinaga, apakah Bupati pernah bertemu dengan Pak Irgan, anggota DPR RI tadi? setahu saya nggak pernah. Rifa Surya, Nggak pernah. Puji Suartono, Nggak pernah juga. Setahu saya ya. Bupati bertemu dengan orang-orang ini tadi? nggak pernah. Tidak pernah ya. Kemudian sepengetahuan saksi, apakah Pak Bupati pernah mengeluarkan uangnya sendiri atau memberikan secara langsung uangnya kepada Yaya Purnomo, Irgan Khairul Mahfis atau Puji Suartono? Nggak pernah. Cukuplah yang mulia. Ada yang bilang. Baik.